Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 261. Hakim Daerah Wang, apa yang terjadi? Bisakah Anda memberitahu saya? Zhao Qingkai bertanya dengan gemetar. Jangan tanya secara spesifik. Ketahuilah bahwa keluarga Zhao memiliki naga di antara manusia. Wang Baoren berkata sambil tersenyum. Seekor naga di antara manusia. Tidak ada keraguan bahwa naga di antara mereka adalah Su Chen. Mendengar perkataan Wang Baoren, ayah Su dan ibu Su saling berpandangan dalam-dalam. Saya ngeri dengan identitas anak saya. Su Chen mengalahkan Li Rui. Sebaliknya, pihak lain datang untuk meminta maaf. Seberapa besar kemampuan Anda untuk membiarkan mereka melakukan ini? Apa yang telah dia lakukan dalam 3 tahun sejak dia pergi? Setelah menjabat sebagai pejabat selama bertahun-tahun, kemampuan Zhao Qingkai dalam mengamati emosi orang tidak ada bandingannya. Bahkan orang-orang seperti Su Yuanzheng dan Li Yingzheng menyerah kepada Su Chen, yang berarti kemampuan keponakannya jauh lebih unggul dari mereka. Dengan kemampuan dan latar belakang yang tidak dapat mereka tandingi. Jika ini masalahnya, maka dengan bantuan hubungan Su Chen, dia bisa naik ke puncak. Bagaimana Kabupaten Anhe yang kecil ini bisa menjebaknya? Kota Linyang, Provinsi Jiangnan adalah panggungnya sendiri. Namun, Zhao Qingkai juga tahu bahwa Anda tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa satu. Kalau begitu terima kasih sebelumnya. Zhao Qingkai berkata sambil tersenyum, tapi dia sudah memikirkannya sejak lama. Selama bertahun-tahun, saya selalu menghormati dan menyanjung Anda. Di masa depan, Anda juga harus mengangguk dan membungkuk di depan saya. Aku ingat kamu sepertinya pernah mengatakan bahwa kamu telah memutuskan hubungan denganku. Apakah kamu akan menyesalinya sekarang? Jantung Zhao Qingkai berdetak kencang dan dia berpura-pura serius dan berkata, Su Chen, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku pamanmu. Apakah kamu ingin memungkiri keluargamu? Su Chen tersenyum ringan dan berkata dengan tenang. Ini yang baru saja kamu katakan. Tidak peduli siapa yang mengatakannya. Itu hanya kata-kata kemarahan. Kamu adalah keponakanku. Bagaimana aku bisa memutuskan hubunganku denganmu? Juga, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu menjadi terkenal di luar, kamu bisa berada di rumah. Tunjukkan kekuatanmu, ibu mertuaku, aku bisa menjagamu kapan saja. Karena pelajaran Zhao Qingli, Zhao Qingkai ingin menggunakan identitasnya untuk mengalahkan Su Chen. Biarkan dia tahu betapa kuatnya dia. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti itu padaku? Su Chen berteriak keras, dan aura pembunuh yang sangat besar menyelimuti Zhao Qingkai, menyebabkan dia langsung jatuh ke tanah, kakinya lemah karena ketakutan. Apa yang dia lakukan sebagai sutradara agak tidak kompeten. Saya pikir lebih baik dia dicopot. Saya tahu, Tuan Su. Su Yuanzheng dan 3 lainnya kembali berbarengan. Bingung. Tercengang. Zhao Qingkai dan Sun Yuanfang keduanya menjadi pucat. Satu pikiran tentang surga, satu pikiran tentang neraka. Saat ini, mereka benar-benar tahu bagaimana rasanya. Keponakanku yang baik, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku pamanmu. Jika ini terjadi, keluarga kita akan hancur. Zhao Qingkai merangkak di depan Su Chen dan berkata sambil menangis. Jika kamu berbuat jahat demi Tuhan, kamu masih bisa memaafkannya. Jika kamu berbuat jahat sendiri, kamu tidak akan bisa hidup. Ini semua yang kamu minta. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Melihat Su Chen bertekad untuk mencabut posisinya, Li Qingkai berkata seperti orang gila. Wali kota Su, meskipun ada beberapa konflik antara Su Chen dan saya, itu semua adalah urusan keluarga kami. Selama saya meminta maaf kepadanya, dia pasti akan memaafkan saya, jadi Anda tidak dapat mencabut posisi saya. Li Qingkai, saya merasa kondisi mental Anda saat ini tidak lagi cocok untuk terus bekerja, jadi silakan mundur dulu. Kali ini, Zhao Qingkai benar-benar tercengang, dan dia benar-benar tamat. Oke, jika tidak ada pekerjaan lain, kembalilah dulu, kita masih harus makan. Su Chen berkata dengan ringan. Oke, ayo pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Su Yuanzheng dan yang lainnya pergi, dan suasana di kompleks keluarga Zhao menjadi suasana yang aneh. Keluarga Zhao Qingkai dan keluarga Zhao Qingli bahkan tidak berani menatap Su Chen. Hanya karena perkataannya, semua masa depan cerahku hilang. Ini membuat mereka lengah dan lengah. Melihat keluarga Zhao Qingkai menangis dan berduka, Zhao Qingli dan Li Wenjuan tiba-tiba merasa jauh lebih seimbang. Sebab, sebagai perbandingan, saya tidak sengsara dan bisa menerimanya. Kakak ipar, sebenarnya, kamu tidak bisa menyalahkan Xiao Chen atas masalah ini. Kamu paling tahu seperti apa kakak tertuaku selama ini. Setelah melakukan banyak hal, wajar jika dia diperkosa sekarang. Saat ini, tidak peduli betapa bodohnya Li Wenjuan, dia bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Kekuatan Su Chen berada di luar imajinasi mereka. Saat ini, mereka tidak bisa lagi berurusan dengan keluarga Zhao Qingkai. Jika dia dan Su Chen berdiri di depan yang sama, maka masih ada kesempatan baginya untuk berdiri. Iya, Wenjuan benar. Saudaraku, dengan gajimu yang kecil, kamu mungkin tidak bisa membeli bensin, apalagi membeli rumah atau mobil.
Adapun apa yang terjadi, kamu lebih tahu dari kami, jadi kamu bilang, apa yang dilakukan Xiao Chen sama sekali tidak berlebihan. Jika itu aku akan melakukan hal yang sama. Setelah Zhao Qingli selesai berbicara, Li Wenjuan berkata sambil tersenyum. Xiao Chen, bibiku yang kedua mendukungmu. Pejabat korup seperti mereka harus dihukum sesegera mungkin, jika tidak, rakyat tidak akan bisa bertahan. Kalian berdua juga bukan burung yang baik, jadi berhentilah bicara. Ini. Zhao Qingli dan Li Wenjuan tampak malu. Mereka mengira bisa menepuk kudanya, tapi tanpa diduga mereka menepuk kaki kudanya. Ayah, Bu, kita hampir makan. Ayo kembali. Aku akan membereskannya dan kita akan segera kembali. Mencicit. Terdengar suara rem yang keras, dan keluarga Zhao menoleh ke belakang, dan terkejut menemukan kendaraan off-road berwarna hijau diparkir di sana. Apalagi yang paling tidak disangka-sangka adalah di off-road tersebut terdapat plat nomor militer dengan huruf hitam dengan latar belakang putih. Bahkan tidak perlu tahu siapa orang di dalamnya, hanya dengan melihat merek mobilnya saja sudah bisa membuat orang terkagum-kagum. Apa yang terjadi? Bukankah ini kendaraan dari daerah militer Jinling? Melihat plat mobil di atas, Zhao Qingkai dan Zhao Qingli sekilas mengenali mobil itu. Karena mereka semua bertugas sebagai tentara ketika mereka masih muda, dan mereka berada di wilayah militer Jinling. Setelah melihat orang-orang keluar dari mobil, Zhao Qingkai dan Zhao Qingli tanpa sadar berteriak. Pak Tua. Bab 262. Orang yang keluar dari mobil tidak lain adalah Du Angwo. Du Angwo tidak terkejut melihat Zhao Qingkai dan Zhao Qingli, karena dia sudah menyelidiki situasi di rumah Su Chen dengan jelas ketika dia datang menemuinya. Dia juga secara alami mengetahui latar belakang keluarganya. Jadi saya juga terkesan dengan Zhao Qingkai dan Zhao Qingli. Tapi itu saja. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Dilihat dari caramu berpakaian sekarang, kamu pasti baik-baik saja, kata Du Angwo sambil tersenyum. Zhao Qingkai memutar matanya, lalu menghela nafas dan berkata, Pak Tua, sejujurnya, hidupku awalnya baik-baik saja, tetapi ada seorang putra yang tidak berbakti di keluarga Zhao kami. Bahkan pamanku tidak mengizinkanku pergi. Hanya karena aku memiliki status tertentu, aku meminta atasanku untuk mengambil peduli padaku. Aku telah dipecat dari jabatanku, dan aku hampir tidak dapat hidup lagi. Zhao Qingkai tahu betul identitas seperti apa Du Angwo. Meskipun dia sekarang sudah pensiun dari militer, dia masih memegang kekuasaan yang besar. Banyak hal yang bergantung pada kata-katanya. Ini juga merupakan masalah sepele baginya untuk diangkat kembali. Pak Tua, sejujurnya, bukan hanya kakak laki-laki tertua saya, tetapi saya juga telah terlibat. Saya telah kehilangan pekerjaan dan akan hidup di jalanan. Sekarang, mereka menaruh satu-satunya harapan pada Du Angwo. Dengan statusnya, dia bisa menyelesaikan semuanya hanya dengan satu kalimat. Mendengar dua orang mengeluh kepada Su Chen, wajah Du Angwo menjadi dingin dan dia berkata, Kamu tidak tahu seperti apa dirimu. Kamu tidak merenungkan dirimu sendiri dan kamu masih berani mengeluh di sini. Kamu benar-benar anak nakal yang tidak bisa diajar. Pak Tua, kamu. Zhao Qingkai dan Zhao Qingli sama-sama tertipu. Apa yang terjadi? Adik, tahukah kamu bahwa aku bekerja sangat keras untuk menemukanmu? Saat mereka berdua tidak menyadari apa yang sedang terjadi, mereka melihat Du Angwo berjalan menuju Su Chen, sangat antusias. Tindakan ini membuat keluarga Zhao berada dalam kebingungan. Apa yang terjadi? Apakah kamu masih mengenalku? Su Chen mengangkat alisnya dan berkata. Di luar dugaan, lelaki tua di depannya datang menemuinya. Tentu saja kita mengenal satu sama lain. Du Angwo mengelus jenggotnya dan berkata, tapi ini bukan tempat untuk berbicara. Bisakah kita masuk ke dalam dan ngobrol? Karena dia tidak mengetahui niat Du Angwo, Su Chen tidak menolak dan berkata, ayo pergi. Memasuki rumah, Du Angwo memimpin dan berkata, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Du Angwo. Saya dari daerah militer Jinling. Meskipun dia masih tidak bisa menebak identitas lelaki tua ini, samar-samar Su Chen bisa menebak bahwa dia pasti sangat tinggi. Pasti ada tingkat militer. Langsung saja, apa yang kamu inginkan dariku? Kata Su Chen. Jika ada yang tidak beres, itu pasti monster. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa datang jauh-jauh untuk menemukannya pasti tidak baik. Dalam hal ini, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Du Angwo berkata sambil tersenyum, kita semua tahu tentang tenggelamnya kapal dagang Han di Pulau Luoxing disanya beberapa waktu lalu. Setelah itu, Su Chen tidak terkejut. Dia berpikir bahwa dia tidak sengaja menyembunyikan auranya ketika dia menenggelamkan kapal dagang Han, jadi tidak mengherankan jika mereka menemukannya. Bagaimanapun, kekuatan militer Tiongkok telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya, sehingga diharapkan dapat menemukannya. Setelah itu, aku juga melihat duelmu dengan Luo Jiuyuan di Gunung Baihe. Su Chen mengangguk, meskipun dia sedikit terkejut, tetapi tidak terlalu terkejut. Dengan statusnya, tidak sulit untuk mengetahui hal ini. Oke, berhentilah bertele-tele dan ceritakan tujuanmu. Su Chen berkata dengan suara rendah. Tujuan saya sangat sederhana. Saya ingin Anda bergabung dengan wilayah militer Jinling. Su Chen tersenyum dan berkata, apakah kamu bercanda? Setelah mendengar apa yang dikatakan Su Chen, Du Angwo berkata dengan tenang.
Aku tahu mustahil bagimu untuk bergabung dengan kami dengan pembicaraan kosong seperti itu, jadi jangan khawatir dan dengarkan aku pelan-pelan. Yang saya maksud dengan mengizinkan Anda memasuki wilayah militer Jinling bukanlah yang konvensional. Anda tidak harus tinggal di wilayah militer pada waktu-waktu biasa. Saat kami membutuhkan bantuan Anda bisa datang ke sini sesekali saja. Sebaliknya, kami juga akan memberimu hadiah yang sesuai, dan wilayah militer Jinling kami akan maju untuk melindungi keselamatan keluargamu. Lagi pula, kelakuanmu yang merajalela dapat dengan mudah menimbulkan musuh. Jika kami diam-diam melindungi keluargamu, bisakah kamu yakin? Sedikit. Apakah menurutmu, dengan kemampuanku, aku tidak bisa melindungi keluargaku? Su Chen berkata sambil bercanda. Dengan kemampuanmu, melindungi keluargamu bukanlah masalah, tapi sulit bagimu untuk melindungi keluargamu dengan dua kepalan tangan. Kamu memiliki kerabat di Linyang dan orang tuamu di Kabupaten Anhe. Sulit bagimu untuk melindungi mereka dengan dirimu sendiri. Perlindungan menyeluruh, itu sebabnya aku membicarakan masalah ini denganmu. Selain itu, wilayah militer Jinling kami juga menguasai wilayah pesisir dan 5 wilayah militer afiliasinya seperti Zonghai. Dengan kata lain, selama Anda masih aktif di sepanjang pantai, kami dapat memberikan perlindungan yang paling komprehensif. Saya harus mengatakan bahwa Duanguo mengatakannya dengan sangat tulus. Meskipun dia memiliki status yang sangat tinggi, dia tidak memiliki sikap arogan. Dia mendiskusikan masalah ini dengan Su Chen dengan nada diskusi yang lengkap. Terlebih lagi, syarat yang dia tawarkan cukup tulus, dan sepertinya inilah yang dibutuhkan Su Chen. Saya harus mengatakan bahwa Anda adalah pelobi yang sangat baik. Jika Anda butuh sesuatu, datang saja kepada saya. Mendengar ini, Duanguo tersenyum pahit dan berpikir, dia benar-benar orang yang sulit diyakinkan. Namun meski begitu, Duanguo sudah sangat senang. Dengan kekuatan tempur yang begitu kuat, kekuatan wilayah militer Jinling pasti akan meroket. Setelah membicarakan bisnisnya, Duanguo tidak tinggal di sini lebih lama lagi, jadi dia berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal dan bersiap untuk kembali. Setelah keduanya keluar, keluarga Zhao menunggu di pintu. Duanguo berkata sambil tersenyum. Keluarga Zhaomu akan bangkit di masa depan. Tidak ada keraguan bahwa kebangkitan yang dia bicarakan adalah Su Chen. Melihat Duanguo hendak pergi, Zhao Qingkai dan Zhao Qingli buru-buru menyapanya dan berkata, "Pak Tua, urusan kita." Sebaiknya kamu urus sendiri urusanmu sendiri. Dia baru saja membatalkan pekerjaanmu. Dia sudah peduli dengan persahabatan lama. Jangan memaksakan dirimu terlalu jauh. Bersambung.